Episode 156-160. Pada saat yang sama, di villa keluarga Holly, keluarga Ho sibuk mengatur pesta ulang tahun hari ini. Untuk menjaga penampilan, Ho pergi ke perusahaan rumah tangga pagi-pagi sekali untuk mempekerjakan lebih dari 10 pengasuh anak. Selain itu, dia pergi ke hotel bintang 5 untuk mempekerjakan 3 koki untuk membantu. Perjamuan ulang tahun hari ini adalah kesempatan unik bagi keluarga mereka. Nyonya Ho sibuk sejak dia bangun dan menangani sendiri setiap detailnya. Ketika semuanya sudah diatur, dia sangat lelah hingga dia hampir tidak bisa berjalan. Tuan Ho dan Ho Xiaoyu sangat lelah hingga mereka terjatuh ke sofa. Tuan Ho bertanya, "Siapa yang Anda undang?" Nyonya Ho berkata, "Saya telah mengirimkan undangan ke semua tokoh besar di klan dalam, serta kepala keluarga Ho dan saudara laki-laki saya Zhang Changjiu." Ketika Tuan Ho mendengar ini, dia mengerutkan kening karena tidak senang. "Saya tidak keberatan jika Anda ingin pamer di depan klan dalam keluarga Ho, tetapi Anda seharusnya tidak mengundang Zhang Changjiu itu kemari. Aku tidak ingin melihatnya." Memikirkan kembali bagaimana Zhang Changjiu mempermalukannya di depan banyak orang, dia masih tidak bisa melupakan rasa malu dan terhina yang dia rasakan saat itu. Saat memikirkan wajahnya, Tuan Ho mau tidak mau ingin berkobar. Nyonya Ho hendak berbicara ketika seorang pelayan membawa masuk seorang pria gemuk. Secara kebetulan, orang tersebut adalah Zhang Changjiu. Ketika Tuan Ho melihatnya muncul, dia segera berbalik dan berjalan ke samping tanpa repot-repot melihatnya. Nyonya Ho memelototinya dan bergegas maju untuk menerima Zhang Changjiu. Zhang Changjiu berkata dengan iri, "Kak, kamu sangat beruntung. Junlai berhasil menemukan istri yang luar biasa. Anda tidak membesarkan anak ini dengan sia-sia." Sekarang, semua orang mengatakan bahwa Jian Xing'er adalah ketua perusahaan Tianmei. Tianmei Corporation adalah kuda hitam yang ingin diajak bekerja sama oleh banyak perusahaan besar di Provinsi Iblis. Dengan itu, Zhang Changjiu menambahkan secara diam-diam, "Saya juga mendengar bahwa Presiden Kamar Dagang Provinsi Iblis, Bai Hao, adalah sahabat Jian Xing'er." Jian Xing'er sangat mengesankan, Nyonya Ho berkata dengan bangga. "Tentu saja, orang yang tidak memiliki kemampuan sejati tidak dapat memasuki pintu keluarga kami." Zhang Changjiu bertanya ragu-ragu, "Tetapi saya mendengar seseorang berkata bahwa Jian Xing'er menceraikan Junlai. Apakah ada hal seperti itu?" Nyonya Ho menjawab, "Ya, tapi mereka akan segera menikah lagi." Senyuman di wajah Zhang Changjiu memudar begitu dia mendengar ini, karena tujuannya datang ke sini adalah untuk menyenangkan Jian Xing'er. Jika Jian Xing'er menceraikan Ho Junlai, dia tidak akan melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Nyonya Ho berkata, "Saudaraku, kamu salah paham. Jian Xing'er dan Junlai sangat dekat. Mereka baru saja mengalami konflik kecil beberapa waktu lalu, dan tidak lama lagi mereka akan menikah lagi." Kemudian, dia menambahkan, "Lihat, begitu Jian Xing'er mendengar bahwa ayah Junlai sedang merayakan ulang tahunnya, dia meninggalkan semua yang ada di perusahaan dan bergegas untuk merayakannya. Saya akan mencari kesempatan untuk membujuk dia dan Junlai untuk menyelesaikan prosedur pernikahan kembali sesegera mungkin sehingga semua orang tidak perlu mengkhawatirkannya." Ketika Zhang Changjiu mendengar ini, ekspresi wajahnya sedikit rileks. Kemudian, Zhang Changjiu menasihati dengan sungguh-sungguh, lebih tepatnya seperti itu. "Sebagai orang tua, Anda tidak boleh membiarkan anak-anak muda ini main-main. Karena keduanya memiliki perasaan satu sama lain, bagaimana mereka bisa bercerai dengan mudah? Cepat dan dorong mereka untuk menikah lagi. Masalah ini tidak bisa ditunda." Nyonya Ho berkata, "Jangan khawatir, mereka tidak akan dipisahkan. Jian Xing'er sangat setia pada Junlai." Niat Zhang Changjiu untuk menjilat sudah jelas. Ketika Tuan Ho melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa mengejek. Zhang Changjiu melambai pada Tuan Ho dan berkata, "Saya begitu sibuk mengobrol dengan Anda sehingga saya lupa hal yang paling penting. Kakak ipar, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Datang dan lihatlah." Zhang Changjiu meletakkan kotak kayu cendana di tangannya di atas meja kopi dan mengulurkan tangan untuk membuka tutupnya. Saat tutupnya dibuka, sebotol anggur kuno yang bagus muncul di depan semua orang.
Anggur berusia ratusan tahun seperti ini sulit dibeli meskipun seseorang punya uang. Itu sangat berharga. Zhang Changjiu tahu bahwa hobi terbesar Tuan Hou adalah minum anggur, jadi dia secara khusus menyiapkan hadiah seperti itu. Benar saja. Setelah Tuan Hou melihat sebotol anggur berkualitas berusia ratusan tahun ini, ekspresi kakunya sedikit mengendur. Kakak ipar, saya ingin meminta maaf kepada Anda hari ini. Aku sudah membuatmu menderita di masa lalu. Kami adalah keluarga terdekat satu sama lain. Di masa lalu, saya memiliki temperamen yang buruk, jadi harap bermurah hati dan jangan merendahkan diri Anda ke level saya. Tuan Hou awalnya berencana untuk memutuskan hubungan dengan Zhang Changjiu selama sisa hidupnya. Tetapi ketika dia melihat sebotol anggur yang enak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Setelah memikirkannya, dia akhirnya memutuskan untuk memaafkan Zhang Changjiu. Lagi pula, siapa yang bisa menolak anggur yang enak? Biarkan yang lalu berlalu. Lupakan. Tuan Hou dengan enggan memaafkan Zhang Changjiu. Melihat sikap Tuan Hou yang santai, Zhang Changjiu menghela nafas lega. Zhang Changjiu sedikit sombong ketika berkata, "Kakak ipar, kamu tidak tahu berapa banyak usaha yang saya habiskan untuk membantumu mendapatkan sebotol anggur berkualitas ini. Orang-orang dari klan dalam keluarga Hou lebih tidak bermoral dibandingkan yang lain. Tidak mungkin mereka mau membelikanmu hadiah bagus seperti itu." Sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Saya ingin melihat siapa yang mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Itu hanya sebotol anggur, tapi mereka benar-benar berani memfitnah klan dalam keluarga Hou kita. Orang yang berbicara tidak lain adalah Hou Cheng, yang masuk bersama kakeknya, Hou Gui ayahnya, Hou Qiang, dan ibunya, Gu Yao. Di belakang mereka, ada lebih dari 10 anggota keluarga Ye. Tentu saja, jika ingin dekat dengan Jian Xing'er, dia harus menyenangkan keluarga Hou Junlai terlebih dahulu, terutama Hou Junlai. Sebelum datang, mereka telah berdiskusi bahwa apapun yang terjadi, Hou Junlai harus membantu mereka menyampaikan kata-kata yang baik untuk Jian Xing'er. Selain itu, Tuan Hou adalah protagonisnya hari ini, jadi mereka tidak bisa melupakannya. Hehe, Zhang Changjiu mencibir dan mengalihkan pandangannya ke anggota keluarga Hou dengan dingin. Botol baijiu yang saya berikan kepadanya sudah tua dan bernilai ratusan ribu yuan. Bagaimana denganmu? Hadiah apa yang kamu bawa untuk kakak iparku? Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada semua orang? Hou Cheng menjawab, baik. Beraninya kamu memamerkan sebotol anggur jelek itu. Dengan itu, Hou Cheng berbisik kepada pengawal di belakangnya, dan kedua pengawal itu segera membawa kotak baijiu dari halaman. Kedua pengawal itu dengan hati-hati membuka kotak kayu yang berisi 6 botol anggur merah bermutu tinggi. Setiap botol anggur merah bernilai lebih dari 100.000, jadi 6 botol setidaknya bernilai 1 juta. Baijiu Zhang Changjiu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Zhang Changjiu tidak dapat menahannya lagi. Ketika Tuan Hou melihat anggur merah senilai jutaan yuan di dalam kotak, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia belum pernah minum anggur semahal itu sebelumnya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tapi dia merasa puas di dalam. Namun, ini hanyalah permulaan. Hou Qiang, Gu Yao, dan bahkan anggota keluarga Hou telah mengirimkan hadiah mahal. Bahkan kepala keluarga Hou, Hou Gui, secara pribadi telah mengirimkan hadiah kepada Tuan Hou. Saat Nyonya Hou dan Hou Xiaoyu memperhatikan dari samping, mereka tersenyum lebar. Mereka tidak senang dengan hadiah yang tak ternilai harganya ini. Tapi masalahnya cukup untuk menunjukkan betapa keluarga Hou sangat menghargai keluarga mereka. Hal ini membuat mereka merasa sangat bangga. Mungkin tidak ada seorang pun di keluarga Hou yang lebih glamor dari mereka. Setelah kegembiraan awal, Nyonya Hou dan Hou Xiaoyu tidak lupa menyapa semua orang, dan Tuan Hou juga menjamu para tamu. Seluruh aula villa dipenuhi orang. Hou Gui bertanya, Junlai dan Jian Xing'er belum datang. Nyonya Hou berkata sambil tersenyum, Junlai mulai tidur. Dia begadang semalaman di perusahaan kemarin dan baru kembali pagi ini. Jian Xing'er mungkin akan segera tiba. Dia secara pribadi berjanji akan datang menghadiri pesta ulang tahun ayah Junlai kemarin. Jangan cemas. Dia mungkin akan segera datang.
Nyonya Hou tahu betul bahwa jika bukan karena Jian Singer, orang-orang ini tidak akan muncul di villa mereka untuk merayakan ulang tahun Tuan Hou. Xiao Yu, telepon kakak iparmu dan tanyakan padanya kapan dia akan datang. Para tetua sedang menunggunya. Nyonya Hou mengangguk dan berjalan ke halaman. Saat ini, sosok cantik muncul di depan semua orang. Itu tidak lain adalah Jian Singer, yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Melihat Jian Singer telah tiba, Hou Gui dan Zhang Changjiu yang semula duduk di sofa, segera berdiri dan maju untuk menyambut Jian Singer. Yang lain juga langsung mengelilinginya. Bintang yang berulang tahun, Tuan Hou, diabaikan. Saat Jian Singer menjawab pertanyaan semua orang, dia mencari Hou Cheng. Dia hanya punya satu tujuan untuk datang hari ini, dan itu adalah membunuh Hou Cheng. Jian Singer pernah bertemu Hou Cheng sebelumnya, jadi dia segera menemukan Hou Cheng di tengah kerumunan. Hou Cheng melihat Jian Singer sedang menatapnya, jadi dia buru-buru maju untuk menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, sudah lama tidak bertemu. Kita harus menyusul nanti. Kita tidak bisa kembali sampai kita mabuk." Namun, Jian Singer mengabaikannya, membuatnya merasa sedikit malu. Nyonya Hou mengira Jian Singer tidak mengetahui siapa Hou Cheng, jadi dia segera maju ke depan dan menjelaskan, "Saya lupa memperkenalkan dia. Dia sepupu Junlai, Hou Cheng. Kamu bisa memanggilnya sepupu juga." Jian Singer mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Hou Cheng hanya bisa tersenyum canggung. Melihat suasana hening yang canggung, Nyonya Hou segera memanggil semua orang untuk duduk dan memerintahkan para pelayan untuk menyajikan hidangan secepatnya. Jian Singer duduk di meja yang sama dengan Tuan Hou dan Nyonya Hou, Hou Xiao Yu, dan Zhang Changjiu. Hou Cheng duduk di meja di belakang mereka. Hou Gui sedang duduk di kursi utama di meja itu. Hou Qiang bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Semua Cheng, apakah kamu punya dendam dengan Jian Singer sebelumnya?" Hou Cheng bingung dan menjawab, "Bagaimana mungkin? Kami hanya bertemu beberapa kali saja. Mengapa kamu mengatakan itu?" Hou Qiang menjawab, "Karena dia mengabaikanmu. Sepertinya kamu telah menyinggung perasaannya." Hou Cheng mengerutkan kening sambil berkata, "Aku juga bingung. Semua Cheng, kamu adalah pewaris klan dalam keluarga Hou, dan kamu akan menjadi kepala keluarga Hou di masa depan. Jika Anda ingin masa depan Anda lebih mudah, Anda harus membangun hubungan baik dengan Jian Singer." Kepala keluarga Hou, Hou Gui, berkata dengan sungguh-sungguh, "Jian Singer bukanlah orang biasa, bahkan Presiden Bai dari Kamar Dagang Provinsi membela dia. Kemampuannya luar biasa." Pada titik ini, Hou Gui mengingatkan cucunya, "Kalian seumuran dan mempunyai tempat di dunia bisnis, jadi tidak sulit bagi kalian untuk mengenal satu sama lain. Anda harus mengambil inisiatif." Hou Cheng menjawab, "Baiklah, kakek." Hou Cheng mengangguk dengan berat sebelum berjalan menuju Jian Singer. Hou Cheng tersenyum dan berkata kepada Jian Singer, "Kakak ipar, izinkan aku bersulang untukmu." Jian Singer bertanya dengan dingin, "Ipar? Siapa kakak iparmu?" Hou Cheng menjawab, "Tentu saja itu kamu. Kamu adalah istri Junlai, jadi tentu saja kamu adalah adik iparku." Hou Cheng berdiri di sampingnya dengan canggung. Nyonya Hou tidak bisa menahan panik karena dia khawatir Jian Singer akan mengatakan di depan semua orang bahwa dia tidak akan menikah lagi dengan Hou Junlai. Begitu dia mengatakan itu, anggota keluarga Hou yang ada di sini untuk menjilat dan kakaknya, Zhang Changjiu, mungkin tidak akan memperlakukan mereka dengan baik lagi. Tidak mudah baginya untuk mengalami perlakuan seperti itu. Jadi nih, Hou tidak mau menyerah. Nyonya Hou memandang Hou Qiang sambil tersenyum sambil berkata, "Hou Cheng, kamu salah. Menurut silsilah keluarga Hou, Junlai bukanlah saudara laki-lakimu, melainkan pamanmu. Jadi kamu harus memanggil bibi kecil Jian Singer." "Apakah saya benar?" "Benar, benar. Tapi klan dalam dan klan luar sudah lama berhenti mengkategorikan senioritas menurut silsilah keluarga. Terlebih lagi, Ol Cheng 10 tahun lebih tua dari Junlai. Bukankah agak tidak masuk akal jika dia menyebut Junlai sebagai pamannya?" Hou Qiang sedikit malu. Dia tidak menyangka Nyonya Hou akan menggunakan peringkat silsilah keluarga untuk membuat keributan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan berani pamer di depan anggota klan dalam.
Bagaimana dia bisa mentolerir dia berbicara kepadanya seperti ini? Namun segalanya berbeda sekarang 7. Jika mereka ingin menyenangkan Jian Xinger, mereka tidak bisa menyinggung perasaan Nyonya Hou. Hou Qiang menguatkan dirinya dan mencoba memuluskan segalanya. Ah Cheng, cepat ubah alamatmu. Ini bibimu. Gu Yao juga mendesaknya dengan lembut. Pantas saja Xinger mengabaikanmu sekarang. Itu karena kamu membuat kesalahan dalam senioritas dan membuat bibimu tidak bahagia. Hou Cheng merasa sulit untuk memanggilnya seperti itu dan menatap kakeknya. Hou Gui mengangguk padanya untuk mengungkapkan sikapnya. Hou Cheng marah. Tapi ketika dia memikirkan tentang berapa lama dia bisa bersama Jian Xinger, keluarga Hou akan memiliki pendukung besar di masa depan. Dia tidak peduli dengan harga dirinya. Bibi kecil, aku baru saja melampaui batasku 7. Maafkan aku, Hou Cheng tergagap. Ketika Jian Xinger melihat ekspresi jengkel Hou Cheng, dia menahan tawanya. Nyonya Hou adalah orang paling bahagia yang hadir. Klan dalam selalu memandang rendah klan luar mereka. Sekarang dia melihat mereka menderita penghinaan di depannya. Dia merasa sangat bahagia. Melihat Jian Xinger acuh tak acuh, Hou Cheng hanya bisa gigit jari dan memanggilnya bibi kecil lagi. Ya, Jian Xinger akhirnya setuju kali ini. Bibi kecil, izinkan aku bersulang untukmu. Saya harap Anda dapat memberikan bimbingan lebih lanjut di masa depan. Dengan begitu banyak anggota keluarga Hou yang hadir, tidak masuk akal baginya untuk tidak menyerah pada Hou Cheng. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada Hou Cheng di masa depan, keluarga Hou akan mencurigainya. Melihat Jian Xinger meminum alkohol, keluarga Hou merasa jauh lebih baik. Jian Xinger telah meminum anggur Hou Cheng, yang membuktikan bahwa dia telah menerima sanjungan Hou Cheng dan keluarga Hou. Saat ini, Hou Junlai akhirnya tiba. Dia mengenakan setelan yang dirancang dengan indah dan rambutnya ditata dengan cermat. Dia tidak terkejut melihat begitu banyak orang yang duduk di aula. Dia sudah lama berharap bahwa keluarga dalam keluarga Hou dan Zhang Changjiu tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menyenangkan Jian Xinger. Paman, kamu di sini. Hou Cheng berinisiatif untuk menyapa Hou Junlai. Tidak mengerti apa yang dia coba lakukan, Hou Junlai sedikit mengernyit. Melihat hal tersebut, Nyonya Hou buru-buru memberitahu Hou Junlai seluk-beluk masalah tersebut. Ketika Hou Junlai mendengar ini, ekspresinya tidak berubah, tapi diam-diam dia merasakan ejekan. Junlai, siapa yang lebih tua? Kata Nyonya Hou kepada Junlai. Namun, Junlai tidak berbicara. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke kursi kosong di samping Jian Xinger dan duduk. Mendesah, kenapa anak ini begitu tidak peka? Nyonya Hou berpura-pura marah, tapi kekaguman di matanya tidak bisa menipu siapapun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Junlai lelah, jadi jangan memaksanya. Kepala keluarga Hou, Hou Gui, terkekeh dan berkata, saya menyaksikan Junlai tumbuh dewasa. Dalam hal kewarasan, tidak ada yang bisa menandinginya. Kita semua adalah keluarga, jadi salam tidak penting. Anggota keluarga Hou yang lain juga membantu memuluskan segalanya. Nyonya Hou menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi mau tak mau dia merasa bahagia. Di masa lalu, anggota keluarga Hou tidak seperti ini di depan mereka. Mereka memandang rendah mereka dan tidak menganggap serius keluarga mereka sama sekali. Tapi sekarang, meski Junlai menolak mereka di depan umum, mereka harus menerimanya. Keluarga mereka tidak perlu lagi merendahkan diri di depan anggota keluarga Hou. Ketika Jian Xinger melihat ekspresi mereka, dia menjadi semakin kesal. Xinger, izinkan aku bersulang untukmu juga, Hou Junlai tiba-tiba berkata sambil menatap Jian Xinger dengan penuh kasih sayang. Jian Xinger tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengambil gelas anggurnya dan mendentingkannya sebelum menyesapnya. Suasana menjadi canggung kembali. Apakah Tianmei Corporation baik-baik saja sekarang? Hou Junlai berinisiatif mencari topik untuk dibicarakan. Di mata Jian Xinger, dia hanyalah mitra bisnis biasa sekarang, jadi sikap Jian Xinger terhadapnya sangat acuh tak acuh. Dia akan menjawab jika dia mau, tetapi tidak jika dia tidak mau. Hou Junlai terlihat sedikit tidak nyaman, terutama karena dia telah memaksa Jian Xinger untuk menceraikannya saat itu.
Sekarang, dia tidak bisa mengangkat kepalanya ke hadapannya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka melihat bahwa sikap Jianxing terhadap Hou Junlai jauh lebih baik daripada sikapnya terhadap mereka. Paman, Bibi, izinkan aku bersulang untuk kalian berdua lagi. Hou Cheng berjalan mendekat dan menyela pembicaraan mereka. Makanan ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyenangkan Jianxinger. Jika dia tidak mengambilnya, akan sulit untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Klan dalam keluarga Hou dianggap sebagai keluarga terkemuka di CCT. Tetapi bisnis keluarga dan pencapaian yang sangat mereka banggakan tidak layak disebutkan di depan Jianxinger. Oleh karena itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkannya. Selama Tianmei Corporation milik Jianxinger memberi mereka bisnis, itu sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun, keluarga Hou tidak puas dengan hal ini. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah Jianxinger menjadi pendukung mereka. Begitu mereka memiliki Jianxinger sebagai pendukung mereka, status mereka di CCT akan meningkat pesat di masa depan. Baiklah, ayo minum. Jianxinger tersenyum dan sepertinya suasana hatinya sedang baik. Melihat sikapnya yang berubah, Hou Cheng buru-buru tersenyum dan berkata, "Bibi kecil, tidak mudah bagi kita untuk berkumpul bersama hari ini. Jadi aku ingin minum beberapa gelas lagi bersamamu. Jangan pulang sampai kita mabuk. Apakah kamu benar-benar berencana untuk tidak kembali sampai kamu mabuk?" Jianxinger bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. 1. 11 pasti menemanimu sepuasnya hari ini. Hou Cheng mengambil botol anggur dan mengisi gelas Jianxing sebelum menuang segelas lagi untuk dirinya sendiri. Singer tidak bisa minum terlalu banyak. Jelas tidak senang. Hou Junlai tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memblokir gelas anggur yang diserahkan oleh Hou Cheng. Hou Cheng berada dalam dilema. "Paman, apakah kamu bercanda denganku? Bibi bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Dia banyak minum sebelum kamu turun," kata Hou Cheng. "Dia tidak bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Dia pasti akan merasa tidak nyaman jika terus minum. Jangan biarkan dia minum." Nada suara Hou Junlai menjadi sedikit lebih keras. Dia tidak tahan dengan sanjungan Hou Cheng, dan dia juga tidak ingin dia memaksa Jianxinger untuk minum. Nyonya Hou buru-buru maju untuk memuluskan segalanya. "Semua Cheng, toleransi alkohol bibimu tidak baik, jadi jangan minum bersamanya." Aku bergegas dan duduk kembali untuk makan lebih banyak. Hidangan hari ini semuanya dibuat secara pribadi oleh kepala koki sebuah hotel bintang 5. Pergi dan cobalah. Ketika Hou Cheng mendengar ini, dia hanya bisa meletakkannya dengan patuh. Dia tidak berani memaksa Jianxinger untuk minum. "Tidak apa-apa, aku akan minum bersamamu." Jianxinger sedikit mengangkat alisnya. "Ini adalah hari yang meriah hari ini. Bagaimana mungkin kita tidak minum?" Setelah mengatakan itu, Jianxinger mengangkat kepalanya dan meminum segelas penuh anggur. Lalu, dia meminum 2 gelas lagi berturut-turut. Setelah 3 gelas baijiu dengan kandungan alkohol tinggi, Jianxinger tidak mabuk sama sekali. Apa yang dikatakan Hou Jun salah. Bukan karena dia tidak bisa menahan minuman kerasnya dengan baik, tapi setelah menikah dengannya, dia rela tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga dan tidak punya banyak kesempatan untuk minum. Terlebih lagi, pada saat itu, Nyonya Hou memberi Jianxinger 1.000 yuan sebulan untuk biaya hidupnya. Kadang-kadang, dia bahkan harus menggunakan uangnya untuk membeli bahan makanan di rumah, sehingga dia tidak punya uang untuk keluar makan dan minum. Oleh karena itu, Hou Junlai mengira dia tidak bisa minum. Ketika Hou Junlai melihat Jianxinger meminum 3 gelas anggur dengan begitu mudah, dia langsung tercengang. Jianxinger tidak hanya tahu cara minum, tetapi dia juga memiliki toleransi alkohol yang sangat baik. Bahkan mereka yang minum sepanjang tahun mungkin tidak bisa meminum 3 gelas anggur putih dengan kandungan alkohol 52% berturut-turut. Hou Junlai sedikit malu, dan senyuman mencela diri sendiri muncul di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia tidak mengenal Jianxinger sama sekali. Dia ingin membantunya, tapi dia akhirnya menempatkan dirinya dalam situasi yang canggung. "Paman, kamu bukan suami yang baik. Kamu bahkan tidak tahu apakah Bibi bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Pantas saja Bibi tidak bisa tinggal bersamamu lagi."
Hao Cheng berpura-pura mengatakannya begitu saja. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan itu langsung terdiam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hao Qiang dengan cepat menghentikannya. Apa hubungan toleransi alkohol Jianxing dengan pernikahan mereka? Gu Yao juga maju untuk menghentikannya berbicara omong kosong. Baru pada saat itulah Hao Cheng kembali sadar dan berkata kepada Hao Jun dengan nada meminta maaf, Paman, aku mengatakan hal yang tidak masuk akal. Maafkan aku akan menghukum diriku sendiri dengan segelas anggur. Hao Junlai menatapnya dengan dingin tapi tidak mengatakan apapun. Melihat Hao Junlai tidak berbicara, Hao Cheng panik. Paman, kamu orang yang murah hati, jadi jangan turunkan dirimu ke levelku. Bagaimana dengan ini? Aku akan menghukum diriku sendiri dengan meminum 3 cangkir anggur untuk meminta maaf padamu. Setelah Hao Cheng selesai berbicara, dia menuangkan 2 gelas besar baijiu untuk dirinya sendiri. Sebelum Hao Junlai turun, Hao Cheng sudah sedikit mabuk. Jika dia meminum 2 gelas anggur ini lagi, dia pasti akan pingsan. Baiklah, semua Cheng, berhenti minum. Pamanmu tidak akan setingkat denganmu. Hao Qiang buru-buru menghentikan Hao Cheng. Jangan mengutarakan omong kosong setelah kamu minum terlalu banyak dan membuat paman dan bibimu tidak bahagia. Cepat duduk. Hao Qiang khawatir Hao Cheng tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan di depan semua orang setelah mabuk, tapi dia juga akan merusak rencana mereka untuk mendekati Jian Xing'er. Mereka tidak hanya tidak bisa mendekati Jian Xing'er, tetapi mereka juga akan menyinggung perasaannya. Maka semua usaha mereka akan sia-sia. Hao Qiang tersenyum masam dan berkata kepada Hao Junlai, Junlai, jangan merendahkan dirimu sampai ke level Aceng. Anak ini telah dimanjakan oleh kita dan hanya tahu bagaimana mengatakan hal yang tidak masuk akal setiap hari, tapi dia tidak punya niat buruk. Benar-benar, saya tidak akan memaksa siapapun untuk meminumnya. Apakah dia ingin meminumnya atau tidak itu terserah dia. Nada suara Hao Junlai dingin. Kata-kata Hao Cheng barusan telah membuat marah Hao Junlai, jadi dia harus memberinya pelajaran. Melihat Hao Junlai tidak mau melepaskannya, Hao Qiang tampak sedikit gelisah. Baiklah, ayah, berhentilah mengomel di sini. Saya masih bisa minum. Selama paman bisa tenang, aku bersedia minum 3 botol lagi. Hao Cheng mengabaikan bujukan semua orang dan mengangkat gelas anggurnya lagi. Hao Qiang menahan amarahnya. Dia berharap bisa menamparkan Hao Cheng sampai mati sekarang. Hao Cheng tahu bahwa dia akan kehilangan akal sehatnya setelah minum, tapi dia tetap menolak untuk mendengarkan nasihatnya. Hao Qiang tidak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang. Dia hanya bisa melihat kepala keluarga Hao Gui, dengan harapan dia bisa menghalangi Hao Cheng. Namun, sikap Hao Junlai sudah jelas, jadi Hao Gui tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, ayah, berhentilah khawatir. Dengan itu, Hao Cheng meminum 2 gelas wine berturut-turut. Setelah 2 gelas anggur, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Jika Gu Yao tidak membantunya berdiri, dia akan jatuh ke tanah. Kamu minum terlalu banyak, aku akan mengantarmu pulang. Gu Yao mengerutkan kening dan berkata padanya. Enyah, Hao Qiang melambaikan tangannya dan mendorong Gu Yao menjauh. Saya laki-laki. Aku rendah. Bisakah aku mabuk setelah minum sedikit? Aku tidak mabuk. Kalau kamu mau pulang, pulanglah sendiri. Jangan pedulikan aku.